nanti jangan lupa, saya hampir lupa nanti. Google Meet ini oleh Mas Benny di screenshot, nanti kirimkan ke Budi semua karena harus dikirimkan ke ini, ke aplikasi ya, ke Dosko. Baik, Bu. Jadi yang dikirim itu nanti apa ya? Linknya, linknya itu dikirim semua, terus apa rekap presensi sama apa screenshot daripada Google Meet. Ya itu yang dikirim sekarang kalau kalau online begitu ketentuannya. Jadi semua link-link itu terus sama ada 4 itu ya. Link itu terus rekap absen sama screenshot daripada ini apa Google Meet. Nah itu ya jangan lupa ya nanti karena harus dimasukkan di ini Dosko termasuk di aplikasi. Oke kita mulai aja pertemuan ini baru 16 yang join. Ini gimana kita teruskan Mas Benny? Ini temanmu itu berapa sih? Saya belum buka semua yang di ACC oleh KRS nih. Harusnya kan sekitar 25 atau 26 gitu loh. Bener nggak? Yang kelasmu Kalau Mas Benny? kalau kelas kita kemungkinan itu 39, Bu, kalau nggak salah. 39 total ya. Iya, totalnya. Duh, yang isi KRS berapa itu ya? Coba. Oh, baru 30. Pokoknya nggak ada 39. Ya udah terserah aja Kurang tahu deh mungkin kalau itu, Bu. nggak ada 39 kok. Tapi saya juga nggak bisa ngeprint ya karena nggak belum ada UTS jadi nggak bisa ngeprint cuma lihat di aplikasi. Berarti ada yang belum isi KRS itu. Berarti ya. Iya, kemungkinan, Bu. Itu. Oke, sekarang saya mulai. Jadi gini, apa bedanya gitu kan? Eh, yang kemarin kewirausahaan sama ini aplikasinya itu apa sih gitu kan? Kalau kewirausahaan itu hanya stop di proposal. Jadi mulai dari awal apa dikenalkan wirausaha itu stop di proposal. Buatan proposal kan kemarin. Kamu kemarin siapa yang menjadi ininya? Kemarin kelas kita diajar oleh Bu Berta Dian, Bu. Bu, Bu Bu Fibria, Berta, Bu Berta Fibria. Dian. Oh iya, Fibria kan? Bu Berta Dian, Bu. Oh, Bu Mbak Berta. Iya, Bu Berta Dian. Oke. Jadi itu kan stop di proposal kemarin kan. Nah sekarang yang ini apa? Ini nanti muaranya di business plan, perencanaan bisnis. Jadi kalau orang lihat, oh sama, padahal bukan. Yang satu proposal itu kan baru usulan, ya kan? Usulan kemarin berdasarkan rekomendasi dari Dikti. Sekalian kan diusulkan untuk Dikti yang lolos gitu kan. Ya siapa tahu lolos di Dikti kan. Yang masukin kan beribu-ribu itu. Nah kemarin yang dari Unindra itu yang dari tim Unindra itu berapa itu? Kalau mahasiswa saya masuk 7 kelompok yang masuk mahasiswa saya dari 6 kelas. Jadi itu kan semua diseleksi di Unindra terus masuk diusulkan itu yang lolos punya saya cuma 7 atau 8 gitu. Lupa tulis. Dari 6 kelas loh itu sudah masuk semua. Nah itu kira-kira. Jadi yang diusulkan ke Dikti itu nanti Dikti seleksi lagi gitu. Itu proposal ujung-ujungnya. Kalau ini ujung-ujungnya bisnis plan. Gimana? Makanya di situ bisnis plan itu sesuatu yang akan dilaksanakan. Jadi guidance lah ya, guidance untuk bisnis lah gitu. Jadi bukan berupa proposal usulan begitu bukan, tapi ini guidance untuk melakukan bisnis yang kamu usulkan gitu loh. Sebenarnya gitu intinya itu. Jadi lebih aplikatif. Tapi bukan berarti aplikatif terus tanpa berdasarkan teori, tetap. Makanya harus kamu logikakan dalam teori ini, dalam prakteknya gimana gitu. Makanya di sini dimulai dari wirausahaan yang sukses gitu kan. Bukan apa itu kewirausahaan, bukan gitu. Ini kan bagian dari ilmu ekonomi sebetulnya. Kalau di sini wirausaha sukses. Nah, langsung gimana menjadi wirausaha sukses? Harus bisa mencari peluang, ya kan? Mencari peluang dan memproduksi tentang ini, kekuatan daripada produksinya. Jadi keunggulanmu apa? Dimulai dari itu. Jadi kalau seorang yang bisnis plan ini akan dibikin berarti dimulai dari bagaimana mencari peluang dan juga bagaimana produksi yang kamu usulkan itu, yang kamu selesaikan itu adalah keunggulannya apa. Nah, pasti kamu harus tahu
kelemahanmu apa, keunggulan apa gitu kan, kekuatan apa, dan juga harus tahu ancaman pesaingnya siapa, itu yang paling mudah ya. Makanya kamu harus menganalisa SWOT itu dengan praktek yang benar di dalam lihat lapangan, ya survei dan sebagainya. Nanti kamu akan mengusulkan tuh apa yang kamu usulkan gitu loh. Itu harus tahu keunggulannya apa atau kekuatannya apa sama peluangnya ada nggak di pasar. Dan kamu satu tim itu tahu kelompoknya, tahu bahwa kelemahannya apa, terus ada ancaman bagaimana mengatasinya, mengatasi kelemahan dan ancaman itu bagaimana gitu. Itu harus sudah kamu siapkan itu produk yang sudah akan kamu ini usulkan sebagai bisnis plan itu. Terus selanjutnya setelah kamu rinci kan pakai analisa SWOT itu, ya kan? Sudah kamu kasih bobot menurut perkiraan daripada timmu, namanya ini belajar masih ya perkiraan aja berapa bobotnya. Otomatis yang bobotnya besar berarti itu peluangnya besar, ya kan? Terus punya keunggulan juga gitu, apa produkmu itu keunggulannya apa. Nah, dipraktekkan langsung sehingga SWOT sudah ada, ya kan? Saat sudah ada, terus kamu bisa tahu peluangku ini, kekuatanku ini. Terus dilanjutkan di apa itu deskripsi usaha. Bagaimana mendeskripsikan? Ya menggunakan itu kalau di teori yang yang kemarin dikasihkan ya pakai apa itu model kanvas. Karena ada berbagai model banyak, tapi yang diperlukan pakai model kanvas saja. Gitu, pakai model kanvas. Jadi harus nyambung kan? Kekuatan dimasukin di model kanvas bagaimana? Nah, model kanvas itu dasarnya harus ada visi misi kan? Ya, kamu bikin visi misi, itu nanti kamu terjemahkan di model kanvas, ya kan? Terus kamu tahu kelemahan, kekuatanmu, pakai SWOT. Nah, setelah jadi itu barulah kamu nulis gitu loh. Terus baru kamu menyempurnakan yang lain. Kamu nggak bisa mulai menulis kalau menuliskan bisnis plan kalau kamu nggak tahu apa peluang ancaman, nggak dengan rasa SWOT kamu nggak tahu persis yang mana. Yang jelas yang kamu unggulkan dalam bisnis plan adalah yang punya peluang dan keunggulan, ya kan? Kamu bisa mengatasi ancamannya, bisa mengatasi kelemahannya. Dan pasti harus punya visi misi karena harus ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan ini harus makin ke atas kualitatif boleh, tapi jangka pendeknya harus kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Untuk menentukan harga jual. Karena nanti setelah jadi kamu tulis, kamu hubungkan dengan keuangan kan. Biaya variabel, biaya tetap, kamu hubungkan itu dengan harga jual. Karena harga jual itu biaya produksi harus tercakup plus profit. Kan begitu yang diinginkan berapa persen. Itu dibagi dari jumlah produk yang dihasilkan sekali, kegunaan memproduksi berapa kali, ya gitu. Dan itu harus ditutup. Jadi kamu membuat suatu harga jual, itu kalau dijual harus nutup biaya produksi. Misalnya produksi yang kamu produksi 100, jadi harga jual ini kalau dikalikan 100 harus bisa menutupi biaya produksi plus keuntungan, kan begitu logiknya. Itu harus jelas nyata di situ. Apa itu perkiraanmu harus jelas gitu. Nah, setelah itu ditambahkan, oh supaya seperti ini. Berarti layoutnya produksi harus seperti ini. Supaya efisien. Manusianya, SDM-nya harus seperti ini. Struktur organisasinya seperti ini supaya efisien. Jangan kebanyakan pegawai, banyak dibayar gaji, berarti kamu biaya tetapnya banyak, nggak nutut gitu loh. Apa nggak nutupi akhirnya. Karena biaya tetapnya banyak, belum biaya variabelnya. Ya kan? Jadi biaya nggak tertutupi oleh pendapatan. Nah, itu akannya ya rugi, itu harus dipikirkan. Ya, itu nanti begitu bentuknya. Jadi sudah jadi persis bahwa apa bisnis yang kamu lakukan itu sudah harus untung gitu. Logikanya harus jalan itu. Paham nggak nih? Ada pertanyaan di sini? Yang dimaksudkan begitu ini nanti membuat apa yang bisnis bedanya apa dengan yang kemarin. Kamu harus menyadari kalau kemarin kan oh biaya sekian ya pokoknya aku usulan sekian. Kalau sekarang bener nggak ini? Nah, gitu bisa nutupi nggak biaya produksinya? Terus betul nggak ini apa ya
kualitasnya bagaimana. Makanya dimulai dari visi misi, quantity dan quality-nya harus jelas. Gitu. Ya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Kamu pada tidur? Belum ada, Bu. Cuma 17 nih. Jadi itu paham ya? Isi dari bisnis, bedanya bisnis plan sama apa tadi proposal. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, nanti waktu tatap muka akan saya jelaskan benar-benar nih. Sehingga kamu bisa benar bikinnya bisnis plan. Jangan asal-asalan. Maka saya mulai dari sekarang. Silakan sekarang bikin kelompok gitu. Maksimal 5 orang. Kurang boleh. Tapi nggak boleh kalau kerja kelompok dikerjain sendiri. Individu. Ya nggak ada nilainya nanti. Karena kerja individu, tugas individu itu sendiri. Ada nanti, pasti ada. Karena nggak bisa. Karena ini kolom ini nggak bisa. Nggak ada tugas individu. Karena harus ada tugas individu, tugas kelompok. Ini harus berapa kali. Ada UTS, ada UAS. Nah UAS ini biasanya nyambung sama tugas kelompok itu. Jadi kalau tugas kelompok itu nggak ngerjain, UASnya kemungkinan kosong. Gitu loh. Paham nggak? Ini harus saya ingatkan dari awal nih. Jadi harus ada tugas kelompok itu harus jadi. Jangan nanti kok saya nggak ada UAS, ya ada, ya itu kemungkinan gini masuk ini dirundingkan, itu nyambung nggak itu? Kalau nggak nyambung ya tetap ada kolomnya. Kalau nyambung disambungkan berarti bisa nggak ada nilai UAS kamu, gitu. Makanya harus dikerjakan ini. Saya ingatkan mulai dari awal supaya kamu bisa berunding, bisa kolaborasi, komunikasi yang baik, sehingga nanti kamu ada hasilnya itu. Kalau ada entrepreneur day atau belum ada atau enggaknya belum ditetapkan oleh Pustikara. Tapi jelas siap-siap aja. Rencana sih ada, tapi nggak tahu pembiayanya gimana. Saya juga belum diberitahu. Saya bukan panitia langsung yang berhubungan dengan Pustikara. Ya kita tunggu aja. Yang penting kamu kerjakan ini. Karena nanti itu hubungannya dengan penilaian UAS. Dan kelompoknya coba dibikin kerjasama lah ya, Benny sama PJ-nya sama siapa, pokoknya harus kompak. Kamu bikin berapa kelompok gitu, maksimal 5, 4 boleh, 3 boleh, nah 1 nggak boleh, ya kan? Itu sudah jelas ya, sudah ini supaya dari awal dipersiapkan itu. Jadi tidak nanti, nggak ada Bu, karena ada yang kelas kemarin Bu, ini ada yang nggak mau, ada sendirian mau ngerjakan ya biarin aja, kalau mau nanti ya nilainya kosong. Kalau itu digabungkan dengan UAS ya kosong semua. Silahkan kalau alasannya kerja. Nah ini yang saya nggak suka. Karena kerja itu untuk kelas sore sama kelas Sabtu. Itu jelas itu peraturannya. Kalau nggak masuk alasannya kerja, ya sudah, wassalam. Tatap muka nggak pernah hadir, ya silakan. Berarti absen nggak memenuhi syarat kan? Kan itu ada, saya terlalu ini, di LMS, apa itu kan selalu direkap. Kalau nggak hadir ya sudah, nggak isi absen ya silahkan. Kalau nggak memenuhi syarat, nggak lulus ya jangan protes gitu loh. Jadi semua itu sekarang tertulis semua di dalam satu sistem. Jadi di Unindra sudah bagus, itu sudah tertulis dalam satu sistem. Jadi sudah ada data bahwa kenapa, berapa. Nah ini yang aplikasinya yang ini saya nggak pernah ngitung. Jadi aplikasinya langsung menghasilkan sesuatu itu dapat nilai berapa itu aplikasi yang hitung. Ya saya hanya input nilai berapanya itu. Dan akan saya buat semungkin adil dan memang saya koreksi benar. Apalagi tugas ini UTS UAS sama tugas kelompok, tugas akhir memang saya koreksi. Karena saya nggak adil aja. Beban moral bagi saya. Nah itu kira-kira gambarannya. Jadi paham ya tugasnya nanti Benny kerjasama dengan sahabat temannya yang membentuk kelompok yang benar. Terus nanti dikerjakan mulai sekarang itu idemu apa, bikin apa. Yang bisa diceritakan kayak Bulis tadi. Jadi pakai SWOT, terus habis itu menggunakan BMC, Business Model Canvas, disambungkan dengan visi misi. Nah itu mulai disusun mulai sekarang. Terus nanti tinggal nambahkan keuangan, jelas. Terus nanti tambahkan SDM, ditambahkan struktur organisasinya gimana, supaya efisien, SDM-nya bagaimana. Tapi yang jelas yang sangat berhubungan itu adalah itu tadi. Membuat SWOT dulu,
bisnis model kanvas, disambungkan dengan visi misi, terus disambungkan dengan keuangan. Ini harus nyambung ini. Baru nanti gimana nyari efisiensi. Dilihat dari biaya tetap, jumlah pegawai berapa, struktur organisasinya, operasional dalam pelaksanaan bisnis itu efisien apa enggak, baru begitu. Tapi yang berhubungan erat jelas dari tadi, dari SWOT, menghasilkan apa tadi, keunggulan dan peluang dan unggulan, terus masuk ke model kanvas, ya kan, diterjemahkan, dihubungkan dengan visi misi, ini berhubungan terus. Nanti dihubungkan dengan keuangan, ya kan, karena ada biaya variabel, ada biaya tetap. Nah, dari sini ketahuan kamu harga jualnya berapa. Karena nggak mungkin kan namanya bisnis itu rugi. Ketahuan di situ. Kalau udah revenue berapa sekali produksi, dikurangi biaya produksi sekali produksi berapa profitnya, ketemulah berapa revenue-nya, ketemulah profitnya. Nah, baru nanti ini biasa diefisienkan bisa nggak? Nah, struktur organisasinya dilihat, SDM-nya dilihat, begitu. Ya. Paham ini? Ada pertanyaan di sini? Paham Bu, paham. Ya, jadi ini bedanya ya dengan itu apa? Proposal kemarin. Ya kan? Kalau kemarin kan usulan. Kalau ini benar pedoman atau apa namanya? Guidance untuk melakukan bisnis. Yang kamu usulkan gitu. Makanya Bulis bebas saja usulanmu apa, bisa barang atau jasa. Barang itu terserah, apa jasa itu ya bisa macam jasa apa kemarin yang diterima itu jasa pembuatan aplikasi bahan ajar untuk TK. Udah itu lolos. Lucu-lucu itu untuk TK. Kan kamu orang IT kan? Jadi kamu pinter bikin apa itu? Yang begitu itulah yang berhubungan dengan IT itu yang mudah itu ada yang begitu, yang jasa. Terus ada yang servis berdasarkan apa gitu, ada. Jadi satu produksi itu berapa? Kalau barang mah banyak, ada yang kulineran, ada yang bikin apa ya kemarin ya? Oh ini dari bahan ini apa ya? Bahan apa yang nggak kepake itu loh. Jadi jelantah, minyak jelantah jadi apa gitu. Yang diterima kayaknya gitu. Jadi minyak jelantah jadi apa? Terus pembuatan apa ya kemarin? Pupuk tapi dari apa gitu jadi pupuk organik gitu. Ya diusulkan nggak tahu di diktinya gimana di sananya. Itu yang kemarin yang aneh-aneh begitu. Jadi yang IT yang berhubungan dengan gitu deh, aplikasi yang ini ya Pak, apa ya, pembuatan aplikasi yang sampel-sampel, yang simple saja kemarin. Saya lihat, oh ini yang seperti ini ya memang bisa untuk bantu bahan ajarnya TK, ada yang bantu apa ya kemarin, lucu-lucu deh. Ada game gitu, bikin itu jasa atau itu dalam bidang. Nah itu ada ininya di proposalnya ada kemarin. Nggak tahu punyaan siapa, lupa tulis. Di antara itu yang diterima yang gitu-gitu. Kan banyak itu kan, 6 kelas kan. Yang diterima ada 7 atau 8, tapi enggak tahu kelas mana-mana tulis lupa. Tapi yang jelas yang itu yang dari minyak jelantah terus dari apa lagi ya? Bunga apa gitu tuh jadi apa ya? Dari minyak wangi tapi di sini kayaknya belum dibikin gitu loh. Belum banyak lah. Itu juga lolos. Ya semoga dan itu sudah di ini sudah jadi parfumnya itu. Makanya kemarin dilolosin oleh panitia. Bukan panitia ya tim penilaian dari Unindra. Nah ini maksudnya dia yang waktu itu sudah padahal baru proposal tapi sudah dilaksanakan. Padahal itu kalau mau diteruskan jadikan bisnis plan bisa itu. Nah itu kira-kira. Jadi itu kira-kira yang bedanya bisnis plan yang sekarang ini yang dibikin merupakan guidance yang ya pasti harus jadi gitu loh. Karena sudah dilihat peluang pasarnya sudah dilihat benar. Kalau yang kemarin kan baru proposal, baru perkiraan proposal, diusulkan bisa enggak. Kalau sekarang ya bahan ini produksi itu pasti yakin jadi. Kalau ada peluangnya dan ada apa itu keunggulannya.
Gitu. Terus oh bisa, berarti ini kalau saya produksi profit nih, berarti harus bisa dilaksanakan begitu. Makanya nanti outline-nya ya, outline itu ini daftar isinya bisnis plan belum saya bagi karena itu sebenarnya akan dijelaskan pertemuan ke-7. Tapi bagi saya mending sekarang biar dibaca karena biar diulang-ulang diingat-ingat gitu loh. Nanti saya ulang waktu pertemuan tatap muka bahwa pembuatan bisnis plan daftar isi atau outline-nya seperti ini. Gitu waktu pertemuan 7 bisa santai aja menjelaskannya, tapi paling nggak sudah di awal sudah dimengerti apa yang diinikan. Makanya ini pertemuan 1-2 nanti kita waktu pertemuan tatap muka kita sudah enak. Oh prakteknya gini saya kasih contoh. Kalau di sini kan nggak sulit. Dan saya nanti isinya nggak lama lah, setengah jam gitu. Saya ini kan nggak apa-apa. Saya kasih diskon waktu kalau online. Tapi ya harus kehadiran di ini harus full tuh kehadiran di tatap muka full itu nggak ada diskon dan harus apa nggak bisa baru nongol mau tutup kan cuma 100 menit ya kan bener nggak 100 menit kan 2 SKS jadi cepat itu jadi makanya aku nggak mau nanti sudah matanya tutup baru nongol saya terlambat bukan terlambat lagi udah selesai alasan macam-macam udah selesai itu alasannya nggak tatap muka karena saya adalah kerja waduh ya sudah aku diam aja kalau nggak udah tahu peraturannya kalau nggak bisa ya terus saat protes lagi saya kan nyerahin UAS UTS kenapa saya nggak lulus duh, ini gimana mahasiswa nggak pernah masuk nggak ngumpulin lagi tugas individu juga nggak ngumpulin tugas kelompok kata temennya nggak pernah hadir presentasi nggak hadir kok saya nggak lulus sudah ngumpulin apa saya sudah ikut UAS sama UTS nah itulah saya nggak ngerti itu kok ada pertanyaan mahasiswa gitu padahal sudah berapa tahun kuliah nah itulah yang harus dimengerti oleh kalian semua jadi karena langsung saya proses saya masukkan kayak gini ini daripada saya lama dan nanti ditutup kan biasanya sistemnya ditutup kalau sudah ini ada batas waktunya nah itu ini dari materi yang saya jelaskan bagaimana nyambung nggak kalian bisa dirundingkan Nyambung bisa. ya bedanya harus beda loh ya dengan bisnis plan dengan apa proposal kemarin ya serupa tapi tak sama ngerti nggak serupa karena itu kalau mirip ya itu kan proposal padahal proposalnya ada dua ada yang baru usulan ada yang memang sebagai guidance gitu nah ini sebagai guidance bisnis apa guidance itu apa ya pedoman kalau yang proposal kan usulan setuju atau enggak lah kalau udah setuju baru dibikin ini gitu kira-kira seperti itu oke saya kira ada kalau ada pertanyaan lagi nggak halo Dari saya belum ada sih, Bu. tuh temen Belum ada, Bu. semuanya pada tidur itu Hadir, Bu. hadir tak pikir kamu tidur nih sudah ini apa ditagih nih RMA R6A bener R6A ada pertanyaan nih jam 10 sudah toh jam 10 ya sebentar lagi oke saya kasih setengah jam nggak apa-apa hari ini tak kasih sampai jam 10 ya tadi kan mulai 9.30 ya nanti kamu screenshot dulu Benny nanti lupa siapa yang suruh screenshot Iya, Bu. nggak ngerti Apakah perlu on cam, Bu? Hah? Apakah perlu on cam? On cam ya harusnya begitu Oke, baik, Bu. Sebelum penutupan nanti berarti.
Ayo bangun tuh yang tidur. Iya, sudah saya screenshot, Bu. Nah, nanti kirim ke polisi ya sama rekap absennya ya. Ya, baik, Bu. Nanti tak kirim ke sistem, ke aplikasi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri nanti Benny segera kerjasama ini ya, apa bikin kelompok ya. Oke, baik, Bu. Dirundingkan bikin kelompok, nanti ketemu. Nah ini jadwalnya minggu depan seharusnya ketemu kan. Tapi kan lebaran, makanya ini saya nunggu juga. Nanti saya kirim ke WA deh pertemuan yang tatap mukanya ya. Tak kirim. Kalau di jadwal semula itu minggu depan loh. Dan udah diganti pasti nanti tak kirimkan coba. Kalau saya lihatnya di tempat Bumai ya, di WA-nya Bumai sudah dikirimkan atau belum. Jadwal apa kemarin bilangnya karena pada bilang itu kan minggu depan itu kan lebaran, terus nggak tahu katanya direvisi lagi kerjasama dengan prodi-prodi lain karena ruangan itu kan gantian ceritanya. Jadi kalau sekarang ini kita online dipakai oleh IPS, oleh prodi lain gitu loh. Nah kita giliran minggu depan kan libur, harusnya lebaran kok gimana? Gitu ceritanya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu kali lagi saya kasih kesempatan. Teman-teman, halo? Mbak-mbak, nggak ada yang mbak-mbak. Pada tidur mbak-mbaknya. Bener nggak ada nih pertanyaan? Halo? Mungkin tidak ada, Bu. Oke. Saya akhiri ya. Baik. Kita ketemu di ini ya, tatap muka ya. Baik, Nanti jadwalnya, coba saya ceknya ke Bu Mai. Kalau sudah ada ya tak kasih ke kamu nanti. Tak kirimkan ke WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya, saya undur diri ya. Ya.